Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu mengenai strategi dalam mengembangkan dan kreativitas Pondok Pesantren Diniyah Pasi pada tahun 1928. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Diniyah Pasi. Nah, Pondok Pesantren Diniyah Pasi ini merupakan pondok pesantren yang berdiri pada tanggal 11 Oktober 1928 Masehi, yang mana disponsori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari Haji Muhammad Isa, dan beliau dibantu beberapa sahabat beliau dalam pembangunan madrasah ini, yaitu ada Haji Sulaiman Tumanggung, Datuk Tumanggung, dan Tuanku Tunaro dan Saleh Mangkuto Sultan. Dalam proses pembangunan madrasah ini, adapun sumber dana mereka itu berasal dari berbagai masyarakat yang bersedekah, infak, dan zakat. Nah, hal ini adalah bentuk kebersamaan masyarakat Pasi. Dengan berdirinya pesantren Diniyah ini membuat masyarakat atau para orang tua berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke pesantren tersebut. Awal mula berdirinya gedung Diniyah Pasi ini, pesantren ini mempunyai 7 kelas dan semua dindingnya itu dihiasi dengan ukiran. Pesantren ini sebagian besar para gurunya itu dari Ampe-Angke, dan untuk para santri dan santriwatinya yaitu berasal dari Ampe-Angke sebagian besarnya. Nah, untuk pemimpin pertama di pesantren Diniyah Pasi ini adalah Ustadz Rahmat Tuanku Mudo, yang diteruskan oleh Ustadz Ismail Saleh, yaitu pada tahun 1930. Nah, pada masa kependudukan Jepang, cara belajar mengajar sebenarnya belum terlaksanakan sepenuhnya karena membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu. Nah, pada masa kemerdekaan, pesantren Diniyah Pasi ini melanjut kembali program pendidikan yang pernah tertunda. Tidak hanya dilanjutkan, bahkan lebih disempurnakan dan telah disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, seiring berkembangnya waktu, beberapa tahun setelah itu kurikulum dikembangkan. Selain SMP Islam, juga ada SMA Islam. Pada tahun 1966, pemimpin madrasah masih Ustadz Ismail Saleh, dan beliau juga adalah pemimpin terlama madrasah tersebut, yaitu 36 tahun lamanya, termasuk rentang waktu yang cukup panjang dalam pengabdian Ustadz Ismail Saleh di madrasah tersebut. Nah, madrasah Diniyah Pasi ini adalah memiliki umat yang berdiri untuk semua golong dan aliran. Ustadz Ismail Saleh memiliki prinsip dan tekad yang kemudian dilanjutkan generasi setelahnya, yaitu Ustadz Ali Amran Zaini, Ustadz Kasim Zain, dan Ustazah Dra Busyara. Dalam perkembangan pesantren ini, dari waktu ke waktu memiliki perkembangan yang sangat pesat karena adanya surat keputusan 3 menteri, yaitu berisikan mengenai persamaan tingkat derajat pesantren dengan sekolah umum. Pada tahun 1978, perkembangan pesantren Diniyah Pasi pernah merosot. Lalu kemudian pesantren ini berkembang menjadi lembaga pendidikan, yang mana terbentuknya pesantren ini adalah hasil dari usaha alumni madrasah Diniyah. Beliau pernah berkata, pesantren Diniyah Pasi tidak akan pernah maju jika masih menggunakan manajemen lama. Menurut beliau, untuk kemajuan lebih lanjut perlu ada pengembangan manajemen secara menyeluruh. Pesantren Diniyah Pasi mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hamri. Nah, dalam melakukan atau mengembangkan sesuatu pasti membutuhkan strategi dan rencana. Harap apa yang ingin dikembangkan itu berkembang dengan baik. Begitu juga dengan Ponpes Diniyah Pasi ini. Pemimpin atau para pengurus juga melakukan hal tersebut agar apa yang mereka kelola dan urus bisa terjaga. Salah satu yang dilakukan pada umumnya itu dengan meningkatkan
mutu dan kewirausahaan. Nah, di sini pengurus Ponpes Dania Pasi ini juga melakukan pergantian kurikulum lama menjadi Kuliatul Muallimin Islamiyah atau KMI. Sewaktu Ponpes ini sempat mengalami kemunduran, yaitu pada tahun 1978 sampai 1991. Untuk selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah. Batasan masalah untuk yang pertama yaitu batasan temporal. Nah, dalam penelitian ini rentang waktu yang digunakan yaitu dari masa kolonial, yaitu 19 sampai 28 sampai saat ini. Yang kedua yaitu batasan spasial. Penelitian ini dilakukan di sebuah ponpes modern di Niah Pasi, lebih tepatnya terletak di Kenagarian Pasi, Kecamatan Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu batasan tematis. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai strategi yang dilakukan para pengurus dan dalam mengembangkan ponpes ini, dan juga akan menyajikan mengenai program aktif atau kreativitas yang dilakukan oleh para santri. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 permasalahan, yang mana yang pertama itu apa strategi yang dilakukan dalam mengembangkan pondok pesantren Dania Pasi pada masa kolonial, dan yang kedua itu perubahan apa saja yang terjadi di pondok pesantren Dania Pasi, dan untuk yang ketiga program apa saja yang ada di pondok pesantren Dania Pasi. Sekarang masuk dengan penjelasan judul. Nah, yang mana di sini strategi dalam mengembangkan dan kreativitas di pondok pesantren Dania Pasi pada tahun 1928. Pondok pesantren itu tempat menuntut ilmu yang sangat bagus. Selain dengan pelajarannya yang bagus, juga akan ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan, juga pengalaman yang baru kita rasakan. Ada banyak hal yang menarik yang dapat kita ketahui dan pelajari, seperti menghafal karya seni atau kaligrafi, bagus dalam berbicara atau ceramah, baik dalam baca Al-Quran, tajwid, lafaz, juga makhrajnya. Nah, memahami kitab-kitab gundul, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat kita pelajari dan dapatkan. Di sini saya juga mengambil beberapa menurut para ahli mengenai pondok pesantren. Ada beberapa, yaitu yang pertama itu Dovir, yaitu pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, dan menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Yang selanjutnya itu menurut Nasir 2005 mendefinisikan bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Yang ketiga yaitu Mastuhu, yaitu 1994 mendefinisikan bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam, tafakul fi al-din, dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Nah, masih ada beberapa lagi mungkin yang selanjutnya itu menurut Arifin 1995 mendefinisikan tokoh pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidik agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau kampus, di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan atau leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini memiliki beberapa, yaitu yang pertama pemilihan topik, 2 heuristik, 3 kritik sumber, dan 4 interpretasi, dan kelima
historiografi. Untuk tahap pertama yang dilakukan adalah memiliki topik, yang mana tahap ini sudah jarang sekali dipakai oleh para sejarawan untuk meneliti karena sudah dianggap baku. Namun dalam meneliti, pemilihan topik ini dapat menunjukkan keberhasilan penelitian dalam penulisan. Karena dalam penelitian, penulis harus tahu batas-batasan objek kajiannya, sebab kajian itu luas, apalagi kajian sejarah. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan sumber atau materi yang bersangkutan dengan judul atau pemahaman. Untuk pengumpulan datanya itu dilakukan melalui wawancara, sumber tertulis ataupun sumber lisan. Mewawancarai tokoh yang berkaitan dengan kepenulisan ini salah satu cara dalam menentukan keakuratan dalam informasi yang berkaitan dengan judul. Nah, untuk tahap ketiga yaitu interpretasi terhadap fakta yang telah dikumpulkan. Di dalam tahap ini juga disebut sebagai tahap analisis. Dan untuk tahap terakhir adalah historiografi atau bisa disebut juga dengan penulisan sejarah. Proses ini adalah tahap menulis data-data yang telah didapat serta dikritik dan diinterpretasikan membuat data sesuai dengan yang telah dikumpulkan secara akurat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.